Salam, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu Trinitatis, ketritunggalan Allah. Dialah yang menjadikan kita, yang menyelamatkan kita, dan yang memelihara kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Topik minggu kita hari ini adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. Karena itu, marilah kita bersama-sama menyuarakan segala hormat, kemuliaan, dan puji-pujian hanya kepada Allah Tritunggal. Sebab Dialah yang telah menjadikan, menyelamatkan, dan memelihara hidup kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadikan kita. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini, bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaat-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita, memuji dan memuliakan-Nya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap terima kasih kepadamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan,
dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Mari kita bernyanyi. Puji Kau ya Tuhanku, ya Bapa yang pemurah, semua karya ciptaanmu baik indah dan sempurna. Kau yang mencipta jasmani, roh dan jiwaku. Terpujilah nama-Mu. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis ini tertulis dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kasihanilah semua umat-Mu yang syarat dengan dosanya bersujud padamu. Ya Bapa, kasihanilah, ampuni dosa umat-Mu oleh penebus dengan darahnya yang kudus di Golgota, di bukit Golgota. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkau kudus dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya. Oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu, kami penuh sukacita karena Engkau telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi,
serta penghukuman-Mu. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami yang belum pernah dilihat manusia. Engkau nyatakan kepada kami yang tidak pernah dirindukan manusia. Engkau menganugerahkan kepada kami yang tidak dapat diberikan dunia ini. Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh, dan segala yang ada pada kami. Ampunilah dosa kami oleh karena Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami menerima kasih atas pengasihan-Mu yang telah menjadikan kami menurut gambar dan rupa untuk berkuasa atas segala ciptaan-Mu. Engkau memberkati kami beranak cucu, memenuhi bumi, dan kami hidup dari ciptaan-Mu. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak memelihara ciptaan-Mu. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, sehingga ciptaan-Mu tidak menjadi berkat bagi kami. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka bagi kami. Terjadilah banjir dan longsor, hutan semakin habis, air dan sungai menjadi kotor, laut dan udara sudah tercemar. Kasihanilah kami, dan biarlah kami semakin sadar dan mau menjaga dan merawat bumi ini, sehingga Engkau mulia atas segala ciptaan-Mu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pada masa sekarang ini, begitu beratnya penderitaan yang kami hadapi oleh karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segeralah berlalu penderitaan ini dari hadapan kami. Hanya pengasihan-Mu lah yang kami harapkan untuk mengakhiri dan memenangkan kami menghadapi penderitaan ini. Sekarang Tuhan, sesuai dengan petunjuk pemerintah kami, akan memasuki tatanan kehidupan baru yang disebut dengan New Normal Life, berdamai dengan COVID-19. Dengan kepasrahan kami menyampaikan kepadamu, sertai kami Tuhan, supaya tetap hati-hati dan waspada melanjutkan hidup kami. Tidak anggap remeh, tetapi tetap menaati aturan yang berhubungan dengan itu, supaya tidak salah langkah sehingga menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami percaya kalau kami tetap di dalam doa dan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan, kami akan bersukacita menjalaninya. Engkaulah yang mendahului langkah kami, dan kami akan mengikutimu. Ya Tuhan, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah
mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan, apabila tutur kataku membuat sakit hati kawanku, pikiran serta perbuatanku, ampunilah. Di hadapan-Mu aku bertelut, menyerahkan hidup kepadamu. Penuhi aku dengan kasih-Mu, ampunilah. Janji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Diamlah dalam hatiku, kuduskanlah jiwaku, agar jujur bicaraku, dusta jauh dariku. Kejahatan lain pun ku tentang dengan tekun. Kau ku puji, ya Tuhanku, dengan kata dan sikapku. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Trinitatis hari ini tertulis dalam Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan 34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata,
Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus, Kau Tuhanku, pegangan hidupku, Kau dasar imanku dan perlindunganku, Kau gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus, Kau Tuhanku, pegangan hidupku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita dengarkan warta kita pada hari Minggu ini. Warta yang beragam. A. Nama Minggu. Nama Minggu hari ini Minggu Trinitatis. Topik Minggu adalah kemuliaan Allah atas ciptaannya. B. Persekutuan dua lingkungan dan ibadah Minggu. Sehubungan dengan surat pengembalan yang ke-7, yaitu mengenai pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Baik di negeri kita maupun di dunia,
Oleh karena itu, persekutuan dua lingkungan dan ibadah minggu masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing sampai dengan tanggal 13 Juni 2020. C. Pelantikan fungsionaris Huria periode 2020-2024. Sesuai hasil keputusan rapat Perhado pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 akan dilaksanakan acara ibadah khusus pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 mulai pukul 10 WIB untuk acara pelantikan fungsionaris jemaat yang telah terpilih pada rapat Perhado tanggal 10 Maret 2020 daftar nama terlampir dan hanya dihadiri oleh Perhado dengan protokol kesehatan atau pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Khusus pelantikan pengurus seksi-seksi di Dewan periode 2020-2022 belum dapat dilakukan karena masih belum dapat dilaksanakan rapat pemilihan anggota seksi khususnya di Dewan Koinonia. Melalui warta ini, kami sampaikan undangan kepada semua fungsionaris jemaat periode 2020-2024 agar dapat hadir untuk mengikuti acara pelantikan tersebut. D. Anak lahir. Pada hari Sabtu, tanggal 4 April 2020, telah lahir seorang anak laki-laki di keluarga Bapak Beni Pranata Sianturi, Ibu Tisar Mauli Burus Sinaga dari sektor 8, anak dan ibu dalam keadaan sehat. E. Jemaat yang berkurang. Pertama, jemaat meninggal dunia. 1. Pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, telah meninggal dunia seorang jemaat kita, yaitu Bapak Torang Simbolon, Opung Sartika Doli, umur 80 tahun 10 bulan, suami dari Ibu Sintua Sumita Boru Sitohang, alamat Jalan Bunga Sakura, nomor 95, sektor 4D. Pada hari ini akan dilaksanakan acara penghiburan yang dilayani oleh Parhado Tapbisan penuh waktu. Kedua, pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei 2020, telah meninggal dunia seorang jemaat kita, yaitu Sintua Johnson Lumban Tobing, SHAK, umur 65 tahun, suami dari Ibu Tiar Margareta Boru Sitompul, alamat Jalan Bunga Rinte 4, nomor 117, sektor 1B. Pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 akan dilaksanakan acara pemberian cenderamata dari Huria. Pada hari ini akan dilaksanakan acara penghiburan yang dilayani oleh Parhado Tahbisan penuh waktu. Ketiga, pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 telah meninggal dunia seorang jemaat kita, yaitu Bapak Osman Simangunsong, Opung Nisimangapul Doli, umur 86 tahun, suami dari Ibu Helmina Boru Simanjunta almarhum, alamat Jalan Setiabudi, Gang Sehati, nomor 13, sektor 3B. Pada hari ini akan dilaksanakan acara penghiburan yang dilayani oleh Parhado Tahbisan penuh waktu. Kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan cepat terhibur. 2. Jemaat yang pindah. Mulai hari ini telah pindah Huria, yaitu keluarga Bapak Tony Leonardo Hutauruk ST, Ibu Indrayani Sinaga AMD, beserta dengan 3 orang anak dari sektor 4C, pindah ke gereja HKBP Parsoran Sorek Resort Jubilate Sorek. Selengkapnya, warta yang belum dibaca saat ini dapat kita lihat di warta yang kami kirim melalui WA Group masing-masing sektor. Demikianlah warta jemaat ini kami bacakan
Salam, Tuhan beserta kita. Kita berdoa. Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, puji syukur kembali kami panjatkan kepadamu. Pada hari ini Minggu, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan. Engkau juga melindungi kami, menyertai kami baik dalam perjalanan kami dimanapun selama seminggu ini. Bapa di surga, pada saat ini kami akan sebagian dari semua jemaat akan mendengar segala firman-firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh hamba-Mu. Biarlah Bapa acara kebaktian ini dapat berjalan dengan baik. Pada saat ini juga Bapa, kami mau berdoa di mana Bapa sampai saat ini kami belum dapat beracara di minggu di gereja kami Bapa. Kami masih di rumah masing-masing. Tolong Bapa Engkau turut campur tangan akan virus corona yang semakin menjadi-jadi. Bapa, kami tidak tahu. Kami bersatu hati tunduk kepala supaya Engkau menghilangkan virus corona ini Bapa, sehingga kami dapat kembali di hari-hari mendatang untuk berkumpul di gereja memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, begitu juga kami mendoakan Bapa, di mana Bapa pada hari Minggu tanggal 14 Juni, semua para fungsionaris yang telah terpilih akan dilantik. Tolong Bapa, para rekan-rekan kami ini supaya Engkau berkati, Engkau berikan petunjuk jalan-Mu, berikan mereka pikiran terang, berikan mereka kesemangatan, jauhkan dari segala kemalasan, supaya mereka betul-betul menjalankan segala fungsi mereka untuk menjalankan segala kegiatan di gereja-Mu ini, terlebih HKBP Tanjung Sari. Bapa di surga, begitu Bapa kami mendoakan, telah lahir anak seorang di jemaat-Mu ini Bapa, dari keluarga Bapak Syanturi. Tolong Bapa Engkau berkati kedua orang tua ini. Engkau berikan kesehatan, Engkau tambahkan rezeki Bapa, pimpin mereka supaya mereka bisa membimbing anak ini sehingga menjadi anak yang baik nantinya Bapa. Bagi Bapa anak yang telah lahir, Engkau jauhkan dari segala penyakit, jauhkanlah dari segala mara bahaya. Engkau berikan kesehatan supaya anak ini semakin besar dan semakin bertumbuh. Bapa yang di surga juga, pada hari Minggu ini kami juga mendoakan kepada keluarga yang telah berduka cita, di mana Bapak keluarga dari Bapak Tobing, begitu Bapak Simbolon dan Bapak Simangunsong. Kiranya Bapak Engkaulah memberikan penghiburan kepada keluarga, Engkaulah penghiburan sejati Bapak. Kiranya Bapak kami sebagai jemaat ataupun pelhadum hanya memberikan sebatas firman daripada-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin mereka supaya jangan berlama-lama untuk bersedih, supaya mereka tetap kembali bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga ya Bapa, nanti dalam acara penghiburan Engkau berikan cuaca yang baik Bapa, berikan juga kepada kami tetap kesukacitaan supaya kami betul-betul dapat menjalankan penghiburan itu dengan baik kepada keluarga yang telah berduka. Bapa yang di surga, begitu juga ya Bapa, kami juga mau memohon kepadamu Bapa, biarlah segala apa rencana-rencana gerejamu ini Bapa, baik pembangunan ini, pembangunan gedung sekolah minggu, perkantoran dan rumah-rumah para full-timer kami, biarlah Engkau yang menuntunnya Bapa, Engkau membukakan pintu hati jemaat-Mu supaya dapat berjalan dengan baik. Bapa di surga, begitu juga ya Bapa, kami juga mendoakan kepada anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh. Hanya kepadamu kami serahkan, biarlah apa yang terbaik buatmu Engkau serahkan kepada anak kami Bapa. Bagi Bapa anak-anak kami yang mungkin tidak berada di kota ini Bapa, biarkanlah mereka juga untuk senantiasa selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam melaksanakan segala pekerjaan mereka, Engkau berkati pekerjaan mereka Bapa, supaya mereka betul-betul dapat menjalankan pekerjaan mereka sesuai dengan ajaran-Mu. Bapa di surga, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu, Inang Pendeta kami Buang Manalu.
berkatilah inang kami ini, berikan Roh Kudus-Mu supaya dia dapat menerangkan kepada jemaat-Mu. Bagi Bapa kami jemaat, Bapa tolong Engkau bukakan pintu hati kami, bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami benar-benar dapat mengerti akan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu inang pendeta kami. Bapa di surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Tolong Bapa Engkau ampunkan agar tidak terang berkat yang masih akan Kau berikan kepada kami, agar kami juga masih layak memohon melalui doa-doa kami. Semuanya itu hanya kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Allah, sumber Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan nats khotbah bagi kita pada Minggu Trinitatis hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Tuhan Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya karena Dia adalah yang maha kuasa, berkuasa atas segala sesuatu. Itu menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Tuhan melebihi dari yang lainnya. Dalam perikop kita di sini dikatakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Allah. Segambar dengan Allah atau yang sering dikatakan imago Dei, Allah. Segambar dengan Allah. Ini menunjukkan bahwa manusia merupakan ciptaan yang lebih tinggi daripada ciptaan yang lain. Manusia memiliki gambar dan rupa Allah yang merupakan sesuatu yang mulia di dalam diri manusia, yang patut harus kita syukuri, harus kita puji dan muliakan nama Tuhan. Karena dengan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, ini menunjukkan bahwa manusia adalah mitra kerja Allah di tengah-tengah dunia. Kalau manusia dikatakan diciptakan segambar dengan Allah, dalam nats ini ada 3 hal penekanannya yang boleh kita ambil dalam nats ini. Yang pertama, hanya manusia ciptaan Allah yang segambar dengan Allah, beda dengan ciptaan yang lainnya. Kalau ciptaan Tuhan yang lainnya, makhluk hidup yang lainnya, tidak ada dikatakan segambar dengan Allah. Karena itu, kesegambaran kita dengan Allah sebagai ciptaan Tuhan hendaknya kita syukuri. Bagaimanapun kondisi fisik kita, kita harus ingat satu hal, bahwa kita ini adalah gambar Allah. Kalau kita melihat zaman sekarang, banyak orang yang tidak menerima dirinya, tidak mampu menerima keberadaan dirinya. Karena apa? Mungkin dia menyadari bahwa fisiknya tidak seperti yang dia harapkan, apalagi kalau dia bandingkan dengan orang lain. Ada satu sisi mungkin yang kurang. Contohnya, apakah bagian fisik, kaki atau tangan atau wajah, atau bahkan mungkin yang lainnya. Karena itu tidak jarang orang melakukan hal-hal yang menurut dia bisa membuat dirinya itu boleh dia terima dengan senang hati. Itulah yang terbaik baginya. Sementara bahwa kita diciptakan Tuhan bagaimanapun kita sebenarnya, kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Segambar dengan Tuhan. Dan kita
lebih tinggi dari ciptaan yang lain. Yang kedua, dikatakan bahwa semua manusia segambar dengan Tuhan Allah. Walaupun manusia itu berbeda dari segi ras, dari segi agama, dari segi suku dan budaya. Demikian juga mungkin ada perbedaan dalam bahasa. Namun yang jelas semua manusia adalah gambar Allah. Segambar dengan Allah. Ini mengingatkan kita, mengajari kita supaya kita boleh menerima siapapun menjadi teman kita, boleh hidup bersama dan duduk bersama di tengah-tengah dunia yang diciptakan Tuhan ini. Kita boleh berdamai dengan siapapun dan bahkan kita boleh bersosialisasi dengan siapapun dan dari agama manapun, dari ras manapun, dan kita bahkan mungkin boleh juga bekerja bersama dalam waktu-waktu tertentu. Kesegambaran kita dengan sesama kita, bahwa kita semua adalah gambar Allah, membuat kita boleh menerima semua orang sama seperti diri kita sendiri. Yang ketiga, dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah segambar dengan Tuhan Allah. Laki-laki dan perempuan adalah segambar dengan Allah, menunjukkan bahwa semua manusia baik laki-laki atau perempuan sama harganya di hadapan Tuhan. Jadi tidak benar kalau ada anggapan orang mengatakan bahwa perempuan itu lebih rendah dari laki-laki, karena dikatakan perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Dan juga karena perempuan itu dikatakan penggoda laki-laki. Itu dikutip dari kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana Hawalah yang pertama tergoda dan akhirnya membujuk Hawa untuk menikmati buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah juga memberkati manusia. Jadi bukan hanya mencipta, tetapi memperlengkapi kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh melihat dalam nats penciptaan ini bahwa semua yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya secara jasmani sudah diciptakan Tuhan lebih dahulu. Kemudian pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Dan dalam nats ini dikatakan tadi, Tuhan sudah menyediakan makanan untuk kebutuhan manusia. Tuhan memberkati manusia, berarti Tuhan memberikan yang terbaik bagi manusia. Ini juga memberikan semangat baru bagi kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Bahwa Tuhan akan selalu terus memberkati kita yang selalu setia, yang selalu percaya kepadanya, yang selalu mengagungkan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
setelah Tuhan memberkati manusia, Tuhan juga memberikan mandat kepada manusia. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, tetapi Tuhan juga memberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih dari yang lain, ciptaan yang lain. Di sini tugas dan mandat yang diberikan Tuhan itu yang pertama adalah beranak cucu dan memenuhi bumi. Dari tugas yang diberikan yang pertama ini kita boleh melihat bahwa manusia itu harus juga mengingat tugasnya sebagai mitra kerja Tuhan di tengah-tengah dunia. Untuk terus memperlihatkan ciptaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di sini dikatakan memenuhi bumi. Dan ini tidak bertentangan dengan program pemerintah kita dengan menganjurkan memakai KB atau menekankan KB keluarga berencana. Karena di dalam Alkitab Tuhan sendiri tidak pernah memberikan jumlah seberapakah supaya bumi ini penuh dengan ciptaannya, dengan manusia. Tetapi dikatakan beranak cuculah dan penuhilah bumi. Disinilah sebagai manusia ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah, yang memiliki akal budi, yang memiliki pengetahuan, yang diberikan Tuhan hikmat kepada manusia, harus dia pergunakan hikmat itu dengan bijaksana, yaitu bagaimana supaya kehidupan manusia itu menjadi sejahtera dalam hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Jadi dengan keluarga berencana yang ditekankan oleh pemerintah, maka benar juga untuk terus menjaga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan manusia. Agar manusia hidup benar-benar juga merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua sebagai mandat atau tugas yang diberikan oleh Tuhan adalah menaklukkan dan menguasai ciptaan yang lainnya. Di sini menaklukkan bukan berarti mengeksploitasi. Bukan berarti bertindak sesuka hati terhadap ciptaan yang lain. Bukan berarti manusia itu gegabah melakukan hal sesuka hatinya terhadap ciptaan yang lain. Tetapi manusia itu harus mengingat bahwa dia menaklukkan bumi, menaklukkan ciptaan lain, dan berkuasa atas ciptaan lain seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau kita melihat dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan yang berkuasa atas seluruh ciptaan itu, dia adalah selalu menunjukkan pemeliharaannya, kasihnya, kepeduliannya. Karena itu kita manusia sebagai ciptaan Tuhan, sebagai mitra kerja Tuhan, sebagai ciptaan yang paling tinggi dari yang lain, diminta Tuhan, diharapkan agar melakukan tindakan pemeliharaan, melestarikan dan menjaga ciptaan Tuhan yang lain, supaya terus-menerus semuanya boleh menjadi berkat, dan pada akhirnya akan terus terlihat berjalan sesuai dengan fungsinya dan menjadi
kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 31 dikatakan Allah melihat yang diciptakan itu sungguh amat baik. Ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Tuhan dan apalagi manusia tidak ada yang salah ciptakan. Maka dikatakan di situ sungguh amat baik. Karena itu kalau sungguh amat baik, maka hendaknya manusia menjaga kebaikan dari ciptaan itu. Melestarikan dari ciptaan itu. Dan memeliharanya. Semenjak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia sudah berjalan, berperilaku, memenuhi keinginan dunia, keinginan dagingnya. Karena itu, sejak itu pula manusia seringkali jalan sendiri. Kalau dalam penciptaan di awal itu, manusia itu berhubungan dengan baik dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan secara intim, bersekutu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tetapi justru karena dosa itu, manusia jauh dari Tuhan. Dan bahkan moral manusia semakin rusak. Karena itu dikatakan di dalam kitab Yesaya 59 bahwa dosalah yang menjadi penghambat, menjadi pemisah bagi manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Dosalah yang menjadi penghambat bagi manusia untuk menerima keselamatan. Karena itu, dari usaha manusia, manusia tidak akan mampu menerima keselamatan itu. Kembali boleh menyatu dengan Allah. Tetapi Tuhan selalu mencari jalan. Dia selalu menanti-nantikan manusia untuk boleh kembali kepada Tuhan. Dan lewat firman-Nya, lewat tokoh-tokoh hamba-hambanya yang Dia panggil, Dia boleh mengarahkan manusia. Tetapi yang paling lengkap, yang paling sempurna dilakukan oleh Tuhan, yaitu Dia sendiri menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dialah yang kembali memperbaiki gambar Allah yang telah rusak dalam diri manusia. Moral manusia yang semakin rusak itu akan dibaharui oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus dengan kematian dan kebangkitan. Maka bagi kita yang percaya kepadanya akan penebusan Tuhan Yesus, kita akan menerima kehidupan yang baru. Boleh kembali dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, memanggil Tuhan secara pribadi, memuji memuliakan nama Tuhan secara pribadi. Itulah yang patut juga terus kita syukuri, di mana Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya kepada kita.
Dia terus peduli kepada kita. Karena itu kita yang sudah diciptakan Tuhan, yang diberikan mandat untuk berkarya di tengah-tengah dunia ini, hendaknya kita melakukan tugas dan mandat yang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Lewat perilaku kita, perbuatan kita, kita boleh menunjukkan bahwa diri kita ini, perilaku kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Lewat kehidupan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan orang. Dan lewat perilaku kita, ciptaan Tuhan yang lain boleh terus ada, memiliki fungsinya masing-masing. Kalau kita melihat akhir-akhir ini, di zaman-zaman terakhir ini, tidak semua lagi ciptaan Tuhan yang lain menjadi berkat bagi manusia. Tetapi justru kadangkala menjadi musuh bagi manusia, menjadi bencana bagi manusia, menghancurkan kehidupan manusia dan bahkan memusnahkan sebagian manusia. Itulah karena dosa manusia. Dan dosa itu terus merajalela dan manusia terus menginginkan melakukan keinginan dunia, hawa nafsunya. Sebenarnya Tuhan sudah memberkati manusia dan bahkan Tuhan mau memberikan makanan yang secukupnya kepada manusia, tetapi manusia tidak puas hanya dengan itu. Sering ada kerakusan, ketamakan yang menguasai manusia. Tidak peduli sesamanya, tidak peduli ciptaan Tuhan yang lainnya. Karena tindakan yang tidak terarah itu, tindakan yang tidak mau peduli dengan ciptaan Tuhan yang lain, disitulah maka pada akhirnya ciptaan yang lain itu menjadi musuh bagi manusia. Kita lihat dengan perambahan hutan secara luar biasa dilakukan sebagian orang yang walaupun sebenarnya enggak begitu penting, tetapi hanya untuk terus memperkaya diri dan tanpa peduli dengan sesamanya. Maka sering terjadi banjir bandang, menghancurkan, memusnahkan harta kekayaan orang dan bahkan membunuh banyak orang. Dan demikian juga kita melihat hal-hal yang lain lagi. Dengan sikap manusia sering generasi muda tidak mengenal lagi macam-macam ciptaan Tuhan yang sebenarnya di daerahnya itu dulunya ada. Karena ulah manusia yang sesuka hatinya memotong, mematikan dan bahkan mungkin sesuka hatinya menjualnya, tidak mau melestarikannya, tidak mau menjaganya, maka anak-anaknya, generasi muda tidak akan pernah mengenal itu lagi. Tidak akan pernah melihat itu lagi. Tentunya sebagai ciptaan Tuhan yang mensyukuri kelebihan yang diberikan Tuhan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hendaknya kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mulai dari hal-hal yang paling kecil. Kita boleh membuang sampah di tempatnya. Dan kita juga boleh menanami pohon kalau kita memiliki lahan, kalaupun itu sedikit. Itu juga menunjang
lingkungan kita, alam ini boleh tetap asri, boleh tetap menjadi berkat bagi manusia untuk generasi berikutnya. Dan marilah kita juga mau menguasai diri kita untuk tidak tamak, tidak rakus. Kalau kita diberikan Tuhan makanan, minuman, atau memenuhi kebutuhan kita boleh mengingatnya bahwa kita berhadapan dengan Tuhan. Karena makanan, minuman, atau apapun yang ada pada kita itu adalah milik Tuhan. Yang diberikan Tuhan bagi kita, titipan Tuhan. Tentunya kita memuji memuliakan nama Tuhan dan pakai itu semua, kelola itu semua, dan jaga itu semua juga demi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita sehari-hari nama Tuhan tetap dipermuliakan. Dan itu juga sebagai pertanda bagi kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus Tuhan, diberikan Tuhan kehidupan yang baru, yaitu untuk menunjukkan kasih Tuhan, kepedulian dari Tuhan kepada sesama kita dan bahkan ciptaan yang lainnya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih sayang-Mu yang masih memberikan kehidupan, tenaga baru, dan kesehatan bagi kami. Sehingga kami dapat beribadah kepadamu, memuji memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami, manusia, ciptaan-Mu ini berharga di mata-Mu. Engkau memberikan kami gambar dan rupa-Mu supaya kami juga memiliki karakter moral yang baik seperti Tuhan. Kami hidup dalam kasih Tuhan, kepedulian, dan mau memelihara bumi ini dan ciptaan Tuhan yang lain yang ada di bumi ini. Sehingga hari demi hari semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini terus menjadi berkat bagi kami. Dan kami juga mensyukuri keberadaan kami. Kalaupun kami memiliki kelemahan secara fisik, kami tetap bersyukur bagi-Mu. Karena kami tidak pernah salah ciptakan Tuhan. Kami tidak pernah tidak berharga di mata-Mu. Kami ini semua berharga. Sehingga kami boleh mensyukurinya. Dan kami boleh menerima satu dengan yang lain. Dan kami boleh berdamai satu dengan yang lain. Sehingga lewat kehidupan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, banyak dari antara kami yang begitu menderita kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu pada minggu hari ini, bahwa Engkau tetap setia memberkati kami, memberikan kebutuhan kami secukupnya. Karena itu ajari kami untuk terus berkarya, bekerja dengan baik, dan berusaha dan berharap kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah di rumahnya masing-masing. Penuhi mereka dengan sukacita. Sehingga dalam situasi apapun mereka tetap menunjukkan kemuliaan Tuhan setiap hari. Ampuni kami Tuhan akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur bagi-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kau telah
syukurku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan dan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpuji dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, oleh karena kami dan seluruh gereja-Mu telah menerima pengasihan-Mu. Kini kami penuh sukacita, karena Tuhan telah memperlihatkan dan menyatakan diri-Mu, kasih dan pengasihan-Mu, kelapangan hati-Mu, keampunan dosa, kehidupan yang kekal, harta surgawi, serta penghukuman-Mu kelak. Semuanya itu tidak ternilai, karena yang tidak pernah dipahami manusia, Engkau ungkapkan kepada kami. Yang belum pernah dilihat manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau nyatakan pada kami. Yang tidak pernah dirindukan manusia, Engkau anugerahkan kepada kami. Yang tidak pernah diberikan dunia, Engkau limpahkan kepada kami. Oleh karena itu kami menyerahkan kepadamu tubuh, jiwa, dan roh dan segala yang ada pada kami, agar Tuhan melayakkan kami menerima kerajaan-Mu di sorga. Engkau yang menciptakan kami, maka kami lahir ke dunia ini. Tuntun dan baharuilah kami, agar dilahirkan kembali untuk menjadi pewaris dunia yang baru kelak. Dengan segala kerendahan hati, kami membuka hati kami menjadi singgasana-Mu. Tuhanlah yang bekerja dan memberi kuat di dalam diri kami. Dan Tuhan jugalah mengakhiri pekerjaan yang telah Tuhan awali pada kami, di mana Tuhan telah memeteraikan nama-Mu kepada kami melalui baptisan kudus yang telah kami terima. Engkau adalah Tuhan dan kami milik-Mu. Jauhkan dari hati kami sifat-sifat yang buruk, tetapi anugerahilah kami dengan sikap yang baru, agar perilaku kami suci sebagai pertanda bahwa kami mensyukuri. Beri kami kekuatan, agar kami disanggupkan melakukan hal yang Tuhan perintahkan,
pertanda kami telah menjadi anak-Mu yang menjadi pewaris hidup yang kekal. Tetapkanlah berita Injil itu dalam hati kami, agar kami selalu dikuatkan selama berada di dunia ini. Dengan kuat kuasa Roh Kudus, teguhkan iman kami sampai kepada ajal kami, sehingga sampai kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tetaplah kita berada di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tetap dan selalu menyertai kita. Shalom.